Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Dan pada segmen kali ini kita akan menyimak rangkaian informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Agita Tri Cahyani berikut ini. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Agita Tri Cahyani. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga hadiri silaturahmi bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. PDM Kota Salatiga saat ini sedang merintis berdirinya Rumah Sakit AR Fahrudin dan Sekolah Internasional. Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kota Salatiga silaturahmi bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng. Program silaturahmi dari PWM Jateng terus berlanjut dan PDM Salatiga menjadi urutan ke-16 yang diundang PWM Jateng. Saat ini PDM Kota Salatiga sedang merintis berdirinya Rumah Sakit AR Fahrudin terletak di Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga di atas tanah seluas 1 hektar dengan biaya lebih kurang 90 miliar. Dan awal tahun 2025 akan mulai dibangun dengan target selesai pembangunan 2 tahun. Selain bidang kesehatan, PDM Kota Salatiga dalam bidang pendidikan mendapatkan amanat dari PWM Jateng untuk merintis sekolah internasional. Hal ini menjadi tantangan dan juga menjadi semangat PDM Kota Salatiga untuk melakukan dan mewujudkan sekolah internasional. Program yang sedang berjalan saat ini yakni mengembangkan dan memajukan sekolah Tahfidz dan Sains atau TASIN. Setelah melalui proses branding, sekolah ini mendapatkan animo dari masyarakat luas dan prestasi nasional. Ketua PDM Kota Salatiga Saadi menyampaikan bahwa Rumah Sakit AR Fahrudin akan dibangun pada tipe D dengan layanan lahiran sesar, operasi dan BPJS untuk menjangkau masyarakat luas. Tentu diharapkan kita mendapatkan support, motivasi, inspirasi dan sebagainya dari PWM Jawa Tengah sehingga program-program yang kita kembangkan nanti bisa berjalan dengan baik, bisa lancar gitu. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam rangka menyambut Milad ke-112 Muhammadiyah, 1000 anak PAUD dan TK Aba Aisyah sekecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang mengikuti kegiatan Gebyar Hizbul Waton. Mereka antusias mengikuti senam Hizbul Waton dan aneka permainan tradisional. Sebanyak 1000 anak PAUD dan TK Aba Aisyah sekecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang mengikuti kegiatan Gebyar Hizbul Waton. Kegiatan ini dalam rangka menyambut Milad ke-112 Muhammadiyah bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, solidaritas kepanduan dan menumbuhkan rasa cinta persyarikatan Muhammadiyah. Acara diawali dengan senam Hizbul Waton bersama para guru PAUD dan TK Aba Aisyah, kemudian dilanjutkan dengan bermain aneka permainan tradisional diantaranya permainan hula hoop, teklek, parasut, tebak-tebakan, dan balap sandal tempurung. Kegiatan ini mengangkat tema cerdas mandiri dan berkarakter. Acara yang diselenggarakan di lapangan Taman Agung Muntilan ini diikuti antusias para peserta. Mereka berasal dari 8 lembaga kelompok bermain atau PAUD dan 23 TK Aba sekecamatan Muntilan. Kami mengambil untuk tradisional karena memang permainan-permainan tradisional itu sekarang sudah tidak diminati dengan anak karena sudah terpengaruh dengan gadget. Nah seperti itu untuk permainan tradisional itu menumbuhkan kebersamaan, rasa solidaritas dengan temannya, mau berbagi seperti itu. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Kuarda Kabupaten Magelang yang turut datang hadir di acara ini. Kami mewakili dari Kuartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Waton Kabupaten Magelang terkait dengan Gebyar Hizbul Waton PAUD Aisyah Muntilan, itu dari Kuarda Kabupaten Magelang yang pertama mengapresiasi yang luar biasa atas terlaksananya kegiatan Gebyar Hizbul Waton PAUD Aisyah Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang ini. Mudah-mudahan untuk pelaksanaan ini menjadi inspirasi yang luar biasa bagi semua kecamatan di Kabupaten Magelang dan juga menjadi ilmu yang luar biasa untuk adik-adik kita di PAUD kaitannya dengan kepanduan Hizbul Waton di Kabupaten Magelang harus kita galakkan. Jadi HW yang berkemajuan, dan ini sudah ditangkap oleh rekan-rekan Ramanda, Ayunda, Ibunda
Rakanda semuanya yang ada di PAUD untuk mengadakan Gebyar Hizbul Waton PAUD Aisyah Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Dengan kegiatan Gebyar Hizbul Waton PAUD dan TK Aba sekecamatan Muntilan, diharapkan kepaduan HW di Magelang semakin berkemajuan karena melalui kegiatan Hizbul Waton syarat dengan pendidikan karakter. Nurul Abadi Awanda Mutiasari dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah menggelar kajian Tanwir dalam rangka memperingati milad pertama kajian Tanwir PCM Pekalongan Barat sekaligus milad ke-112 Muhammadiyah. Peringatan milad menghadirkan seniman Muhammadiyah Kiai Cepu. Kegiatan peringatan milad ke-1 kajian Tanwir pimpinan Cabang Muhammadiyah atau PCM Pekalongan Barat dan milad ke-112 Muhammadiyah digelar di halaman SD Muhammadiyah Bendan, mengambil tema Islam dan Kebudayaan dengan menghadirkan pembicara seniman Muhammadiyah sekaligus dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kusen atau populer dipanggil Kiai Cepu. Dai sekaligus seniman asal Kecamatan Cepu Kabupaten Blora ini menerangkan kepada jemaah tentang hubungan budaya dengan dakwah Islam. Menurut Kiai Cepu, budaya dan agama tidak bisa dipisahkan karena setiap kehidupan manusia melekat budaya sesuai dengan masanya. Kiai Cepu mencontohkan adanya alat transportasi merupakan bagian dari budaya yang selama ini menunjang dakwah, termasuk tradisi akikoh yang sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul, kemudian diislamisasi agar agama Islam tetap bisa diterima dengan baik di masyarakat. Ketua PCM Pekalongan Barat Amru Khotib mengaku sengaja mendatangkan Kiai Cepu untuk mematahkan dan mengedukasi jemaah Muhammadiyah yang selama ini dianggap anti budaya dan kaku. Kajian hari ini memang spesial ya, yang biasanya kita laksanakan di Al-Hikmah karena ini berbarengan dengan milad Muhammadiyah yang ke-112, makanya kita adakan kajian di tempat SD Muhammadiyah yang biasanya di Al-Hikmah seperti itu. Untuk apa? Biar siar ini bisa tersampaikan kepada jamaah semuanya, harapannya seperti itu. Lain karena ini memang dalam rangka milad Muhammadiyah. Temanya sendiri Bapak? Temanya kita angkat, kita ambil beliau pembicaranya dari LSPO Pusat, yaitu berkait dengan budaya. Harapannya Mas, selama ini di Muhammadiyah orang memandangnya adalah Muhammadiyah anti budaya dan sebagainya. Muhammadiyah itu kaku, makanya kita hadirkan beliau untuk memberikan pencerahan bahwa antara agama dan budaya itu tidak bisa dipisahkan, sehingga keberagaman kemudian keterbukaan yang ada di Muhammadiyah selama ini terkesan inklusif bisa terpatahkan seperti itu. Amru menambahkan, di usianya yang ke-112 Muhammadiyah diharapkan semakin terbuka dan memberikan kemajuan kepada masyarakat dan bangsa. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pengukuhan paguyuban Bikersmu, yakni kumpulan para penyuka jalan-jalan atau rekreasi dengan armada sepeda motor yang beranggotakan para kader dan warga Muhammadiyah di Kota Pekalongan. Tim TVMO Jawa Tengah memberitakan dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah terima kunjungan Wakil Ketua Komite 1 DPD RI. Harapannya aspirasi yang telah disampaikan dari Muhammadiyah Jawa Tengah bisa menjadi bahan untuk Muhdi dalam mengambil keputusan di DPD RI. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng terima kunjungan dari Wakil Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI Muhdi. Selain mempererat hubungan silaturahmi, kunjungan ini juga menjadi momentum bagi Muhdi untuk menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan besar dari Muhammadiyah Jawa Tengah yang mendukungnya menjadi anggota DPD RI, dan kunjungan ini juga sebagai wadah serap aspirasi dari warga Muhammadiyah Jawa Tengah untuk DPD RI. Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Muhdi menyampaikan bahwa tanpa dukungan dari Muhammadiyah Jawa Tengah, mungkin ia tidak akan berada di titik ini. Ia akan memperjuangkan aspirasi umat dan masyarakat di tingkat nasional. Alhamdulillah hari ini kami diterima oleh hampir seluruh pimpinan wilayah ya, yang luar biasa hari ini bisa ikut hadir, dan saya bisa menyampaikan secara langsung kepada mereka silaturahmi kami. Yang kedua, sempat diskusi yang cukup menarik, beberapa hal tadi yang disampaikan yang sebenarnya ini masalah urusan negara ya, karena urusan pendidikan untuk anak-anak kita, terutama yang menjadi anak-anak dari keluarga migran tadi mulai di Malaysia, yang di Sarawak, di Sabah, termasuk di Jeddah, yang ternyata
menurut pimpinan Muhammadiyah, mereka tidak mendapatkan layanan pendidikan yang baik, di mana pada usia sekolah mereka tidak memperoleh layanan pendidikan. Mengapa? Karena mereka ada di hutan-hutan yang mungkin jauh ya dari kota, dari jangkauan masyarakat Malaysia, misalnya di Malaysia, atau mungkin juga ada yang dari keluarga migran yang gelap, bisa jadi. Nah, di sana tidak ada sekolah, kalaupun ada hanya satu, selebihnya hanya komunitas-komunitas yang diselenggarakan oleh komunitas yang ada di sana. Ini menjadi keprihatinan Muhammadiyah, maka tadi kami terima sebagai sebuah aspirasi untuk kami bawa di DPD, bagaimana mencari solusi agar anak-anak berkewargaan Indonesia memperoleh hak pendidikan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ketua PWM Jateng Tafsir menyambut baik kedatangan Mudi. Ia berharap aspirasi yang telah disampaikan dari Muhammadiyah Jawa Tengah bisa menjadi bahan untuk Mudi dalam mengambil keputusan di DPD RI. Saya Pak Tafsir, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, menyampaikan terima kasih pada Bapak Dr. Haji Mufti SH M.Hum, anggota senator atau DPD RI mewakili Jawa Tengah, atas kehadiran, kunjungan dan silaturahminya ke PWM. Banyak aspirasi yang sudah disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan aspirasi itu bisa menjadi bahan untuk mengambil kebijakan beliau di DPD RI, di mana beliau memang mewakili Jawa Tengah. Hari ini beliau bersilaturahmi dalam rangka menjaring inspirasi, usulan dan keinginan-keinginan masyarakat di Jawa Tengah. Salah satunya ke pimpinan Muhammadiyah wilayah atau pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Mudah-mudahan silaturahmi antara PWM Jawa Tengah bersama Pak Mufti selaku DPD RI dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Hari Bermuhammadiyah dan Beraisyah Kota Semarang dalam rangka Milad ke-112 Muhammadiyah diikuti lebih dari 2.000 warga Muhammadiyah Kota Semarang. Kegiatan ini diramaikan dengan pentas seni, pentasyarufan program peduli duafa dan guru, penyerahan piala prestasi kejuaraan Porseni LSBO PDM Kota Semarang, dan tablik akbar. Dalam rangka menyambut Milad ke-112 Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang bekerja sama dengan Orto Muhammadiyah Kota Semarang gelar Hari Bermuhammadiyah dan Beraisyah. Kegiatan ini awalnya ditargetkan 1.500 peserta, namun dengan antusias warga Muhammadiyah Kota Semarang yang tinggi, peserta yang hadir lebih dari 2.000. Dengan adanya kegiatan ini, kami sangat senang sekali, sangat mendukung demi kemajuan ekonomi juga. Karena yang hadir sini banyak sekali, kami sangat bersyukur dengan Hari Bermuhammadiyah dan Hari Beraisyah semakin berkemajuan, semakin bahagia dan semakin menggembirakan. Mudah-mudahan di tempat lain akan dilaksanakan yang sama demi kemajuan kita bersama. Kegiatan ini diawali dengan penampilan pentas seni dari Amal Usaha Muhammadiyah Kota Semarang. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pentasyarufan program peduli duafa dan guru oleh Lazis Mukael Banyumanik, penyerahan piala prestasi kejuaraan Porseni LSBO PDM Kota Semarang, dan welcome dance tari lilin TK Aba 44 Semarang. Ketua PDM Kota Semarang Fahru Rozi menyampaikan, dengan bertemu seluruh warga Muhammadiyah Kota Semarang, rasa bermuhammadiyah akan semakin bangkit untuk memberikan manfaat kepada negeri sebagaimana ikhtiar dalam mewujudkan tema besar di Milad ke-112 Muhammadiyah, yakni menghadirkan kemakmuran untuk semua. Depan kita seluruh pimpinan dan warga serta simpatisan Muhammadiyah, kehadiran Muhammadiyah di miladnya yang ke-112 semakin dirasakan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Kemakmuran untuk semua bukan hanya sekedar tagline, bukan hanya keinginan, tapi ingin diwujudkan oleh seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah, sehingga sekali lagi kehadiran dan keberadaan Muhammadiyah dirasakan kebermanfaatnya pada seluruh masyarakat.
Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Jumari turut hadiri Hari Bermuhammadiyah dan Beraisyah, sekaligus menjadi narasumber tablik akbar. Ia menyampaikan dalam memakmurkan Persyarikatan Muhammadiyah harus memakmurkan jamaah masjid, amal usaha Muhammadiyah, pengajian dengan ikonik masing-masing daerah, memperbanyak dan memberi panggung untuk mubalik Muhammadiyah. Farul Rozi menanggapi bahwa Muhammadiyah Kota Semarang telah memiliki ikonik di pengajian Muhammadiyah Kota Semarang, yakni pengajian Ahad pagi di Masjid At-Taqwa Wates Ngalian yang diawali dengan senam bersama, kemudian sarapan lalu pengajian di halaman masjid. Dengan milad ke-112 Persyarikatan Muhammadiyah dengan tema menghadirkan kemakmuran untuk semua, saya berharap PDM Kota Semarang itu betul-betul bisa memakmurkan Persyarikatan Muhammadiyah. Dengan Muhammadiyah bisa makmur itu, maka baru bisa memakmurkan orang lain. Tapi kalau tidak bisa makmur, ya tidak mungkin bisa memakmurkan orang lain. Apa yang harus dimakmurkan? Yang pertama, jamaah masjid harus makmur. Makmurnya masjid adalah banyak jamaahnya dan bermanfaat bagi lingkungannya. Kemudian amal usaha Muhammadiyah itu juga harus dimakmurkan dengan membesarkan amal usaha Muhammadiyah yang berkualitas dan bermanfaat luas bagi masyarakat. Sebab hanya dengan menjaga kemanfaatan itu, maka amal usaha Muhammadiyah bisa menjadi semakin besar. Kemudian pengajian itu juga harus dimakmurkan. Saya berharap PDM Kota Semarang punya pengajian rutin yang ikonik. Nah, itu yang ikonik itu yang khas, yang jamaahnya berkualitas tapi juga banyak gitu. Itu agaknya PDM Kota Semarang perlu mengikhtiarkan itu. Kemudian memperbanyak mubalik Muhammadiyah. Dan kalau mubalik sudah banyak, itu juga diberi panggung. Nah, sehingga mubalik kita akan semakin besar. Kalau mubalik kita semakin banyak dan besar, maka akan menambah jumlah anggota Muhammadiyah juga semakin besar. Mudah-mudahan PDM Kota Semarang itu semakin besar dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Hari Bermuhammadiyah dan Beraisyah ini juga diramaikan dengan bazar UMKM yang ada di bawah Majelis Ekonomi dan amal usaha Muhammadiyah lainnya. Devi Marja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.